Selamat hari libur buat teman-teman semuanya. Kali ini coba saya akan mengulas tentang pemeliharaan tanaman jati, yang mana kami akan sajikan cara pemeliharaan tanaman agar jati menghasilkan pohon dan kayu yang berkualitas dan terhindar dari gangguan hama. Yang pertama itu adalah mengenai pola tanam. Jadi pola tanam kami ini menggunakan pola tanam campuran. Ada jati, kemudian di sebelahnya ada pohon albisiar. Kemudian pada jarak tanam kami itu adalah menggunakan 2,5 kali 2,5 karena untuk menyesuaikan lahan. Pada lahan yang tidak subur atau yang submiring atau yang berbatu, banyak dipilih pola tanam campuran. Kemudian bisa juga diselingi dengan MPTS, jadi tanaman yang bisa berbuah. Itu teman-teman semuanya. Kemudian jika lahan cukup subur dan memiliki tenaga untuk pengelolaan, sebaiknya memang perlu ada perawatan yang intensif lah ya, itu teman-teman. Kemudian juga ada, kalau memungkinkan itu ada selingan, itu ada tanaman seperti camco, janggelan merica, vanili ya, atau ompon-pon. Itu teman-teman semuanya. Kemudian tidak lupa ya, pemupukan dilakukan pada umur 1, 2 atau 3 tahun dengan pupuk NPK. Kemudian dosisnya pupuk NPK itu, kalau tanaman pertama 50 gram, tanaman kedua 100 gram, tanaman yang ketiga itu 150 gram. Ini lemah diangkat, tanaman saya ini diunduk tanaman tahun ketiga atau 150 gram untuk pemupukan dalam per pohon ya teman-teman semuanya. Kemudian kita lanjut pemangkasan ya. Pemangkasan ini juga perlu sekali agar kayu bisa tumbuh dengan baik. Di bagian yang dipangkas adalah cabang pohon. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tinggi bebas cabang dan mengurangi mata kayu dan dari batang utama. Artinya biar sehat, tidak cacat ya. Itu ya teman-teman semuanya. Kemudian dengan menghilangkan cabang atau ranting yang tidak diperlukan, maka nutrisi pohon atau sari makanan itu akan lebih terpusat untuk pertumbuhan pohon batang dan tajuk utama. Aku sih merambat buang di sana. Kemudian akan menghasilkan kayu yang baik ya, yang dapat bermanfaat sebagai kayu bakar dan menjadi tambahan pendapatan kita itu. Artinya cabang-cabang yang telah kita pangkas itu ya, jadi tidak usah dibuang. Kemudian pemangkasan itu dilakukan mulai di usia ketiga atau 3 tahun. Ini yang perlu dikatakan teman-teman itu jaraknya 50% ya. Tinggi 10 meter berarti 5 meter ya. Jarak 5 meter dari tanah ke perkiraan yang 50% itu perlakuan pemangkasannya, atau katakanlah jarak bebas cabang itu teman-teman semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah penyiangan. Jadi penyiangan pada tanaman jati muda itu ada gulma atau tumbuhan pengganggu ya, seperti tumbuhan yang merambat semak atau rumput di sekitar tanaman. Itu harus dibersihkan secara rutin karena gulma itu merupakan pesaing tanaman dalam memperoleh cahaya, air, dan unsur hara dalam tanah. Dan yang merambat juga mengganggu pertumbuhan jati sehingga bisa malah mematikan. Kemudian pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Jadi OPT berupa hama yang menyerang tanaman jati adalah rayap, nyir-nyir, ulan-ulan, penyerap pupuk, kayu basah, ulat daun jati, dan urat. Ya itu teman-teman semuanya, makanya perlu ada pencegahan ya.
Baik sahabat Airful Forest Lamanian, kita tak bersua. Ini berjumpa lagi di video tentang pemeliharaan tanaman jati, yaitu berupa dangir atau pencangkulan di area sekitar pohon jati, kemudian pembersihan tanah-tanah yang ditumbuhi oleh rumput, dan pembersihan pada yang merambat, rumput yang merambat di tegakan jati. Ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan jati itu sendiri. Baik teman-teman, nanti kita ikuti video-video berikutnya tentang pemeliharaan tanaman pohon jati. Sampai jumpa.